Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Muhammad Ridho dari SMP dengan NIM 1021900042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Al-Adah Muhakamah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dasar hukum Al-Adah Muhakamah dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satunya di dalam Al-Quran adalah pada surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Khudil afwa wal murafil urfi wa a'rida 'anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Selain itu, dalam hadis juga ada yang berbunyi, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna say'an fahuwa indallahi say'un. Artinya, apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Hadis riwayat Ahmad Basar Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu definisi Al-Adah Muhakamah. Secara bahasa, Al-Adah berasal dari kata Al-Awud atau Al-Muawadah yang artinya berulang-ulang. Selain itu, Abdul Karim Zaidan mendefinisikan Al-Adah sebagai pengulang-ulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang. Istilah lain dari Al-Adah adalah Al-Urf, yang secara harfiahnya berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan dan meninggalkannya. Sedangkan arti muhakamah sendiri adalah putusan hakim dalam pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Artinya, adat bisa menjadi rujukan hakim untuk memutuskan persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu syarat-syarat Al-Adah Muhakamah. Suatu adat atau urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat seperti yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat, lalu tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdoh, dan yang terakhir, urf tersebut sudah memasyarakatkan ketika akan ditetapkan hukumnya. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu kaidah-kaidah cabang dari Al-Adah Muhakamah serta implementasinya. Yang pertama, salah satunya adalah istiqmalun nasi hujatun yajibu amalu biha. Artinya, apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujah yang wajib diamalkan. Maksudnya adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat menjadi pegangan, dalam artian seluruh masyarakat menaatinya. Contohnya adalah apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli untuk menaikkan atau menurunkan suatu barang, maka sopir harus membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku. Lalu poin yang kedua adalah yang baik itu menjadi urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat. Maksudnya adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Contohnya, menjual buah di pohon itu tidak boleh karena tidak jelas jumlahnya, akan tetapi karena sudah menjadi adat kebiasaan maka para ulama memperbolehkannya. Lalu yang ketiga adalah al-ma'rufu baina tujarikal masruti bainahum. Artinya, sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang
berlaku sebagai syarat di antara mereka. Maksudnya adalah sesuatu yang telah menjadi adat antara pedagang seperti disyaratkan dalam transaksi. Contoh, transaksi jual beli batu bata bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata itu sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli, seperti itu. Lalu yang keempat adalah asabitu bil ma'ruf fi kasabiti bin nas. Artinya, yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas. Maksudnya adalah menetapkan hukum berdasarkan nas yang sudah memenuhi syarat. Kedudukannya sama dengan menetapkan hukum berdasarkan nas. Contoh, jika ada orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi tersebut. Perhitungannya adalah anak yang pertama itu untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya. Terus begitu terus selanjutnya berganti-ganti. Lalu kita masuk ke poin yang E atau yang kelima adalah perbedaan antara al-adah dengan urf. Tentang perbedaan al-adah dengan urf, fuqaha mendefinisikan perbedaan antara al-adah dengan urf, di mana urf adalah kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang atau kelompok dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Sedangkan al-adah adalah tradisi secara umum tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara al-urf dan al-adah adalah jika yang pertama, urf hanya menekankan pada aspek penggunaan pekerjaan harus dilakukan oleh kelompok dan objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya, sedangkan al-adah hanya melihat dari sisi pelakunya. Boleh dilakukan pribadi maupun kelompok, objeknya melihat pada pekerjaan. Sedangkan persamaan urf dan al-adah adalah merupakan suatu pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. Kesimpulannya adalah al-adah itu merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga melekat dan dapat diterima dalam benak orang-orang. Sedangkan muhakamah adalah putusan hakim dalam pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.